Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini saya akan coba buat summary ya, singkat ringkasan dari pertemuan pekan yang lalu, yaitu bagaimana cara kita membaca data di setiap sheet ya yang ada di dalam seluruh file Excel yang ada. Begini, contoh kasus kita adalah kita mempunyai sumber data, yaitu ada susunan nama-nama 100 nama-nama anak di Inggris dan Wales yang tersebar di 6 file yang ada di sini ceritanya ya. Di sini macam-macam, di sini di dalamnya itu ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya ya. Pekan kemarin sudah kita jelaskan itu ya. Jadi sekarang bagaimana cara kita membuat fungsi di R yang mampu membaca setiap sheet yang ada di file 1, file 2, file 3, dan seterusnya. Tentu saja tidak semua sheet yang ada di dalam ini, tapi sheet tertentu saja, yaitu sheet yang mengandung kata tabel 1. Nah, oke. Kita coba bagaimana caranya. Tentu saja kita harus gabungkan dulu. Gabungan apa? Seluruh file ini kita gabungkan dalam satu data yang ada ya. Oke, namun sebelum itu perlu dipastikan dulu bahwa workspace kita ini ada di dalam working directory kita yang sudah benar, yaitu di mana seluruh file data tadi disimpan. Ya, seluruh data file tadi disimpan. Ya, jadi kalau data file tadi kita disimpan itu ada di mana, maka workspace-nya kita buat di sini ya. Data file latihan ya. Nah, jadi kita sudah ada di sini ya. Jadi workspace-nya sama dengan data yang tadi, data yang ini itu adanya di data warning latihan kan ini. Gitu, ya. Lalu yang kedua yang perlu dipastikan itu adalah tadi beberapa library-nya, package-nya, terutama TDVers ya. TDVers ini coba Anda cek ya, kalau sudah ada. Nah, ini sudah, berarti saya sudah masuk. Kalau belum silakan Anda aktifkan. Lalu read Excel ya. Ya, kita cari read Excel. Ya, Excel. Nah, dia akan muncul. Nah, ini sudah ya. Lalu juga apalagi string R ya. String R. Oke. Biasanya string R itu sudah ada di dalam TDVers. Ini string R, kita masuk ke sini. Nah, ini ya. Oke, kalau semua sudah masuk, maka kita siap. Yang pertama datanya kita gabungkan dulu. 6 data itu kita gabungkan. Namanya namanya yang dulu saja, yaitu boy file names ya. Ini list files. Kita gabungkan dalam sebuah files ya. Lalu kita ambil datanya ya, ada di mana, foldernya juga. Oke. Lalu setelah kita buat ini, nah ini dipastikan ini folder data, ini folder boys ya, yang tadi kan ini ada ini data. Nah, data boys gitu. Jadi ada di dalam workspace kita. Ya. Lalu mau diambil namanya enggak? Ya, kita ambil nama dari data-datanya ya. Tentu saja ini sangat diperlukan. Oke. Lalu ini kita eksekusi ya. Nah, ini sudah jadi. Lalu sekarang kita tinggal panggil. Nah, panggil tentu saja. Kita langsung eksekusi saja supaya kita lihat. Nah, ini dia. Datanya ada 6 ya. Itu dari tahun 96, 97 ya, 98, 99, 2000 dan 2015. Oke ya. Oke, jadi kita sudah melihat screening ada datanya sudah digabungkan dalam satu list namanya boy file names. Jadi kalau kita mau ngambil satu, kita pakai indeks saja ya. Gitu. Jadi artinya kita ingin mengambil data ini, data boys name ini. Coba aja kita eksekusi ya. Nah, ini dia. Judulnya sudah terambil. Gitu. Banding 2, maka dia yang muncul tahun 97 nantinya ya. Oke. Dan seterusnya. Nah, kalau boy film 6, maka yang muncul adalah yang terakhir kita yang ini ya. 2015. Nah, gitu. Artinya ini kita sudah bisa menggabungkan beberapa file itu dalam satu list gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah kita membaca dan seterusnya ya. Nah, itu banyak ya, kemarin ada membaca sheet, lalu membaca read, membaca file, membaca sheet. Nah, lalu
kita singkat saja, yaitu bagaimana, nah ini di tugas yang terakhir ya di ini ya, yaitu bagaimana kita katanya diminta untuk ini provide function. Nah, jadi kita diminta untuk membuat sebuah fungsi yang mengambil nama file sebagai argumen dan membaca seluruh worksheet yang mengandung ini pattern tabel 1. Dan jangan lupa untuk skip 6 baris pertama sehingga datanya nanti akan terbaca. Oke, kalau nggak salah ini diberi nama fungsinya itu diberi nama read baby name ya fungsinya. Read baby names ini sebuah fungsi ya. Bagaimana fungsinya? Oke, kita buat dulu fungsinya ya. Ini fungsinya pakai fungsinya aja, function lalu file. Nah, oke, function file lalu kita kalau file Excel yang diambil maka kita harus jelas sheet-nya apa ya, lalu filenya apa gitu. Jadi ada sheet, ada nama filenya, sehingga yang pertama yang perlu perhatian adalah nama sheet-nya. Seandainya nama sheet-nya itu sheet name, lalu kita buat dari fungsi string subset ya, ini pekan kemarin sudah saya jelaskan. Oke, Excel sheet ini juga sudah yang kemarin ya saya jelaskan. Excel sheet ya. Nanti dia minta file apa. Nah, kita masukkan filenya. Lalu kita masukkan apa nih di sini? Excel sheet lalu polanya, patternnya yaitu tabel 1. Ya, tabel 1. Oke, setelah itu beres. Oke, nah ini artinya dari sheet name ini sampai sini dia untuk membaca sheet. Sekarang untuk membaca data Excel-nya, yaitu menggunakan fungsi read Excel ya. Read Excel ya. Oke, read Excel pakai kurung. Apa ini yang dibaca? Tentu saja sheet-nya apa. Nah, maka pakai sheet sama dengan ketika yang mana sheet-nya? Yang ini ya, sheet name. Jadi balik ke situ. Karena tadi sudah kita buat dulu ya nama sheet name ya, sheet name. Lalu file ya, kita pakai file apa? Lalu skip 6. Skip 6 ya. Ini kita bisa membaca itu. Nah, setelah itu ini baru kita coba eksekusi ya. Nah, ini sudah berhasil, maka kita tinggal ngambil. Nah, kita ngambil masukkan nama filenya ya, nama filenya. Nama filenya apa nih? Ya. Masukkan aja nama filenya boy file name 1 ya. Boy file name 1 pakai indeks ya. Maka nah ini kita sudah mampu membacanya. Nah ini dia sudah membaca. Oke, nah jadi yang ini kita sudah berhasil. Nomor 1 dan nomor 2. Test your function by using to read one of the boy names Excel file. Tadi kita masukkan boy name-nya yang pertama ya, sudah berhasil. Sekarang kita yang ketiga menggunakan fungsi map. Ya, kita gunakan fungsi map. Jadi kalau fungsi map itu untuk membaca semua sheet dari seluruh file yang ada gitu loh ya. Jadi makanya kita pakai itu. Pakai map. Nah, map itu yang pertama masukkan filenya. Filenya ya boy file name. File name, lalu yang kedua masukkan ini read baby name. Ya. Oke, lalu kita eksekusi, maka dia akan membaca seluruh sheet yang ada di seluruh file. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Dia membaca, tunggu sampai dengan berhenti ya. Warna merahnya. Nah, dia yang baca. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sudah membaca seluruh sheet yang ada di seluruh file ini dengan hanya satu fungsi saja. Ya. Oke, Pak, kalau kita pengen satu-satu aja ngelihatnya ya, yang map ini kita buat dalam bentuk ini, dalam bentuk penugasan atau variabel. Names ini pakai ini mapnya, nah, gitu supaya nanti bisa kita panggil satu persatu, nah, gitu ya. Ya, oke, tinggal kita manggil saja nih. Oke, boy name 1 misalkan ya. Nah, sebagai ini ya.
Oke, jadi ini si map ini sudah dibuatkan ini, lalu kita panggil yang pertama, maka dia akan muncul yang pertama saja. Nah, ini yang pertama kan, file yang pertama di sheet yang ada tabel. Lalu kita ingin yang kedua, tinggal ganti saja ini ya, 2. Oke, kalau kita eksekusi, nah ini dia akan kedua muncul ya kan. Nah, yang kedua ya. Ya, lalu yang ketiga Pak ya, dan seterusnya boleh ya. Gitu. Ya, ketiga misalkan lagi 4 ya. 4, 5, 6. Oke. Maaf ya. 2, 3, 4 ya. Kita coba 4, 5, 6. Dan karena tadi sudah 2 yang di ini, sekarang dari yang ketiga ya berarti. Oke, kita eksekusi. Dia akan muncul sebuah 1 ya, 3 muncul ya kan, 4, 5, 6. Jadi kita mampu, sudah berhasil ya gitu. Oke, nah ini kita sudah cek untuk nomor 2 dan 3-nya sudah beres. Lalu kita masuk ke yang ini, ke sesi yang hari ini, yaitu bagaimana kita memanipulasi data. Coba kita perhatikan data kita ini, contoh. Nah ini, kalau yang ke-6 ini ternyata ini nama variabelnya, coba perhatikan. Rank 1, rank 2, count 3, since juga ada, since juga ada, 6, rank, rank 8, count 9. Nah ternyata nama variabel ini beda. Ini ada 11 kolom, ya. Ini yang file yang kelima ada 9 kolom, ya. Nah, 4 ada 9 kolom, ya. Lalu yang ketiga ada 9 kolom, yang kedua ada 9 kolom juga, ya. Sedangkan yang pertama hanya ada 7 kolom. Jadi 7, ya. Lalu 9-nya 4 kali jadi 7, 9, 9, 9, 9, lalu 11. Nah, kalau kita perhatikan dari data file yang pertama, ini dia sudah enak deh. Kita tinggal ambil aja nama dan count-nya. Nama dan count-nya. Jadi nama 2, count 3, nama 6, count 7. Ini sebagai nama variabelnya ya. Sementara di boy name 2 sampai dengan boy name 5, dia sama ya. Name 2, count 3, name 7, count 8. Kalau ini kan name 6, count 7 ya. Begitu. Nah, jadi yang boy file name 2 dan 3, 4, 5, dia sama. Ya. Gitu. Sementara untuk yang 6, dia beda lagi sendiri. 2, 3, 8, 9. Sehingga konteksnya sekarang bagaimana cara kita untuk membuat strukturnya sama. Gitu. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan, struktur yang data file boy name 2 sampai dengan boy name 5, dia sama. Boy name 1 beda, boy name 6 juga beda. Oleh karena itu, kita coba pilih dulu. Pilih dulu, kita rapikan dulu. Ya. Kita rapikan dulu. Jadi, kalau kita buat catatan, boy name 1, dia punya nama variabelnya name 2, count 3. Ya. Lalu punya name 6, name 7. Sementara boy name 2 sampai dengan boy name 5, dia ini punya 2, 3, dan 7, 8. Gitu, ya. Jadi yang berbedanya hanya yang ujung. Jadi kalau kita bisa buat catatan, begini. Kita buat catatan di Notepad supaya nanti Anda bisa jelas. Ini. Ya. Supaya nanti kita bisa jelaskan strukturnya. Jadi ada 6 boy name 1 ya. 1. Dia ininya name titik 2, lalu count titik 3, lalu name titik 6, lalu count titik 7. Sementara boy name 2 sampai dengan ini sama. Samanya ada di sininya, dia bukan 6 tapi di sini 7, sini 8. Itulah ya. Ini 2 ya. Nah, ini
2 sampai dengan 40. 2, 3, 4, 5. Nah, ini strukturnya. Ya. Sementara yang ke-6, poin 6, ini bukan 7, tapi ini 8 dan ini 9. Oke. Nah, ini dia. Ini nama-nama variabel. Nama variabel pertama sudah sama semua, tapi di variabel yang ketiga dan yang variabel terakhirnya dia beda-beda. Karena ini yang kita inginkan, karena kita menginginkan nanti kolomnya itu nama count, nama count. Karena ada dua ini kan. Nah, yang ini maksudnya ini ada dua ini. Ada dua kolom yang terpisah ya. Nah, ini. Nama frekuensi atau count, nama count gitu ya. Jadi kita ingin membuat sama dulu. Nah, maka kita pilih saja. Kita pilih ya. Kita buat pilih ya. Jadi kita melakukan pilihan nama. Jadi kita ginikan dulu ya. Ini kita Ctrl L. Kita pilih sekarang boy name 1. Pakai indexnya 2 kali biar lebih pasti ya. Ini adalah kita pilih select dari boy name ya, boy name 1 ya, dari boy name 1 kita. Oke, ini boy name 1 kita. Lalu kita tuliskan namanya ya, seperti ini. Kita tuliskan ini. Ini ya, seperti ini. Kita kopikan saja. Gitu. Ya. Gitu. Nah, ini cuma ini dipisahkan dengan koma ya. Gitu. Bawah, dipisahkan dengan koma. Oke, dipisahkan dengan koma. Ya, gitu. Oke, ini boy name 1. Kita milih. Nah, oke. Lalu kita coba sekarang kita eksekusi ya. Nah, ini dia. Oke, lalu kita lihat boy name 1 itu. Lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya. Eksekusi ya. Sekarang pasti yang muncul adalah yang ini. Nama count ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang lain gitu loh ya. Oke ya. Maka kita harus kerjakan ini untuk yang tadi ya, untuk boy name apa namanya? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita pindahkan yang tadi ya. Pindahkan ini kita kopikan. Kan ya. 2, 3 ini 4, 5, 6. Nah, yang kedua kita tulis dulu 2, 3 biar sekaligus gitu loh ya. 4, 5 ya, ini 6. Oke. Nah, tadi yang bedakan sama yang 2 itu sama dengan sampai dengan yang kelima. Dari yang 2 sampai 5 ini sama nih ya. Sama. Yaitu yang ininya 7 dan 8 ujungnya ya. Jadi ini 7 ya, ini 8. Oke, yang ini ya bukan 7 tapi 8. Yang ini 9. Ya gitu ya. Oke, lalu kita eksekusi semua ya. Kalau ini yang 1 sudah, berarti yang 2. Kita eksekusi semua. Oh, ada yang enggak ada ini katanya. Ini enggak ada. 2, 3, 7, 8 ya. Ini ada nih. 6, 7. Kita lihat dulu yang kedua ya. Kita lihat dulu yang kedua. Dua itu pun 2, 3, 78. Yang 2 itu 78. 6, 7, dulu ya. Kon 8. Benar ini. Harusnya sudah benar nih. Coba, oh satu-satu kayaknya. Tidak mau barengan nih. Coba kita
Oh, I see ininya. Salah nih. 2, ini berubah nih, harus salah. Maaf. 4, 5, 6. Pesan itu tidak ada ya. Oke. Oke. Sudah ada semua ya. Sehingga kalau kita mau cek 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita eksekusi. Nah, ini 2, sudah ada ya. Nama akun, 3 nama akun, 4, 5 nama akun, 6 juga nama akun. Oke, sudah. Oke ya semua. Jadi kita bisa cek nih sekarang. Nah, ya. Oke, nama akun, nama akun, nama akun, nama akun semua ya. Oke, lalu apa lagi yang harus kita lihat? Nah, di sini ada NA. NA itu artinya masih ada data yang apa nama kosong ya, missing value. Nah, itu ingin hilangkan saja yang data missing value ini ya, kita pakai drop NA ya. Kita drop NA saja. Jadi boy file name 1 misalkan boy name sorry ya. Boy name 1 ya. Boy name 1 ini kita coba drop NA. Drop NA. Drop NA. Oke. Boy name 1. Oke, kita hilangkan ya. Drop. Setelah itu coba kita eksekusi ya. Kita drop. Oke, sudah di drop. Kita coba eksekusi. Tinggal panggil boy name 1. Maka sekarang tinggal yang lengkap datanya ya, tidak ada NA lagi. Begitu juga untuk yang lain. Untuk yang lain, boy name 2 dan seterusnya juga kita coba hilangkan yang NA-nya. Caranya ya kita buat saja fungsi sebanyak ini tadi. Ya. Oke. Ini 2 ya. 2 salah. 2 3 4 5 6. Ini juga 2, jangan sampai lupa. 3 4 5 6. Ya. Oke, jadi kita eksekusi. Oke, ini sudah beres kita. Lalu kita sekarang tinggal panggil. Ya, tadi masing-masing boy name 1, boy name 2 dan seterusnya, maka datanya sudah data yang bagus sekarang ya. Oke. Kita panggil semua. Oh, harusnya dari nomor 1, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sudah bagus dia. Jadi sudah cantik ya. Tuh. Oke, sudah cantik semua. Jadi sekarang cuma oke. Belum cuma. Jadi yang NA-nya sudah nggak ada, data variabel yang nggak diperlukan juga sudah nggak ada. Nah, kita sudah butuh nama akun, nama akun. Sekarang nama variabelnya beda-beda nih. Ternyata boy name 6 itu tadi 2389 ya, seperti yang tadi yang ini ya. Di notepad tidak 2389. Sementara 2 sampai dengan 5 dia sama. Nah, sekarang kita ganti saja kalau begitu. Ya, yang ini kita ganti, yang 2 ini menjadi nama 1. Kon 3 menjadi frekuensi 1. Nama yang ini menjadi nama 2, ini kon 2. Bagaimana caranya? Kita pakai names. Kita ganti namanya. Kita ganti namanya. Kita ganti pakai names. Oke, caranya gini. Boy name 1 ya. Tetap kita pakai yang ini dulu, satu dulu supaya nanti kita enak untuk mengambilnya. Satu ya. Ini kita names, kasih nama. Names. Name dari mana? Boy name 1 tadi ya. Boy name 1. Oh, sorry, ini jangan
Kalau cuma ganti nama, cukup begitu saja. Ganti nama boy name 1 saja begini. Ya. Ini pakai C. Ya, ganti nama saja. Berarti cuma ini harus pakai apostrof karena dia karakter. Nama 1 ya. Nama 1. Lalu prek 1 kan itu ya. Lalu nama 2 ya. Nama 2 prek 2 ya. Prek 2. Gitu. Oke, dan ini kita gunakan bukan hanya untuk poin 1 tapi sampai dengan poin 6 supaya seragam nama kolomnya ya. Ini pura-puranya saja. 4. Udah 6 ya. Belum. 2 ya, ini 3. 4. Udah ya, 5. Nah, jadi kita ganti nama-namanya. Ini nih kita ingin ganti ya, gitu. Dengan nama yang sama gitu. Tapi isinya tentu saja beda. Oke, lalu kita running. Oke. Dan kita tinggal panggil sekarang. Boeing 1 2 3 4 5 6 ini gimana? Tinggal panggil. Mana tadi fungsi manggilnya ini? Ini yang 1 ya. Boy names. 1 ya. Jadi kita coba panggil semua. 6. Oke. 6. Cek ya. Nah, nanti bisa kelihatan tuh kan semua udah nama prek 1, nama 2 prek 2 ya. Tuh sama kan semua. Dari nama file 1 2 3 4 5 ini sudah sama. Sehingga kita bisa nanti yang ini ya, ini kan sudah tadi pilih kolom sudah, lalu kita dropping juga tadi sudah ya. Lalu kita bisa masuk ke sini sekarang. Gitu loh. Jadi yang ini tuh sudah tidak relevan lagi kita ngambil names 2 names 2 karena setiap nama variabelnya sudah sama gitu. Sehingga kita tinggal masuk membuat fungsi ini. Jadi fungsi ini digunakan untuk apa? Kita untuk melihat ya fungsi tanpa harus berulang seperti ini. Kita berulang kita pengen tahu binding 1 isinya apa saja, binding 2 dan seterusnya sampai 6. Caranya kita buat fungsi ya. Caranya kita buat fungsi. Fungsinya namanya apa namanya di contoh kita ini namecon boleh lah ya, namanya namecon gitu. Saya samakan saja. Fungsinya namanya namecon. Namecon ini adalah fungsi dari ketik saja function ya. Function dari data karena kita ingin mengambil data gitu loh ya. Lalu kita argumennya ya, karena data argumennya ya kita masukkan saja. Oke, bentar, kita masukkan dulu si itunya ya, select. Kita masukkan select data. Ini seandainya tadi datanya masih acak-acakan ya, tapi karena kita sudah bagus kan, select. Ini pakai file ya, file, data itu file ya. Oh data ya, data name, data ya, select data. Oke. Data lalu apa ya tadi? Yang tadi name 1 yang tadi ya. Nama 1 prek 1 tadi ya. Prek 1 lalu apa lagi? Nama 2 prek 2. Nama prek 2 ya. Nah, ini fungsinya udah siap lalu kita eksekusi ya. Nah, lalu kita ketik saja. Namecon. Ya, namecon. Ini kan minta data ya, file. Nah, kita ketik saja. Boy name 1. Oke, maka kita akan dapatkan. Nah, ini dia. Ya. Gitu. Jadi, kita mampu membuat fungsi sekarang untuk membaca. Hanya cukup mengetikkan namecon, nama filenya apa. Namecon, nama filenya apa. Namecon, nama file yang ke-6. Nah, ketik, Pak, bagaimana kalau kita ingin melihat keseluruhan
Kalau kita ingin lihat keseluruhan, ya kita pakai map. Map dari apa? Boy file name tadi. Boy names ya. Boy name. Boy name, lalu ininya name con-nya. Name con. Ya. Kalau kita eksekusi, nanti dia akan membaca keseluruhan. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, 3, sampai yang ke-6. Ini sudah terbaca otomatis. Ya. Tuh, 6, 5, sudah sama semua ya. Track-nya, namanya, dan seterusnya. Jadi sudah rata sekarang. Jadi yang ini ya, bentuknya bukan gini lagi, tapi ini sudah sama. Ya, sudah sama. Ya, ininya sudah sama. Artinya kalau sudah sama itu jadinya begini, nama struktur datanya jadinya begini. Ya. Ini sudah nama 1 ya. Ini sudah track 1. Ini sudah nama 2. Ini sudah track 2. Gitu. Nah, ini sudah oke gitu loh, udah sama untuk ini. Ya. Sudah oke. Jadi 2 ya. 2. Ya. Nah, ini sudah begini. Jadi kita sudah mampu membuat struktur yang baru dengan namanya sudah begini semua. Dan sudah kita punya fungsi untuk membaca semua karena sudah sama strukturnya. Oke. Nah, kalau sudah begini, maka langkah selanjutnya adalah kita menginginkan bahwa ini tuh bersatu. Ya. Jadi data dari file 1, data dari file 2, 3, 4, 5, 6 ini dalam format, kan ini artinya ini satu file isinya ada nama kolomnya ini gitu loh ya. Nah, ini inginnya digabung gitu loh. Ya. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Nah, namun sebelum bergabung tentu saja mereka itu masing-masing pengennya sih hanya nama frekuensi gitu. Jadi pengennya itu begini nantinya. Jadi tidak pengen jadi pengennya begini. Ya, jadi pekerjaan kita itu sebetulnya pengen begini. Nah, ininya hanya ada ini bukan name ya. Nama saja ya. Nah, kita cuma pengennya begini gitu. Enggak ada lagi nih. Jadi sudah bersatu gitu loh untuk setiap filenya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, yang kertas ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke. Lalu nanti dari ini semua, saya ingin hanya ada satu data final gitu loh. Data final. Di mana data final itu nanti ujungnya hanya ada ini nama track gitu, loh ya. Jadi ini gabungan dari sini semua menjadi sini. Nah, bagaimana caranya? Strukturnya bagaimana? Silakan nanti ada di dalam cheat sheet ini. Silakan Anda pelajari lebih lanjut ya. Bagaimana di sini ada manipulasi kasus, manipulasi variabel, ya, dan seterusnya. Dari sini banyak. Silakan Anda coba explore supaya nanti strukturnya ujung-ujungnya kita hanya ada satu data final dan hanya ada isinya nama dan frekuensi saja. Dan kalau datanya sudah data final gini, kita mau pakai di visualisasi, pakai data dan seterusnya, pakai grafik dan seterusnya itu sudah enak gitu loh ya. Kalau sudah begini, jadi kita langkah sini ya, langkah ini dan sini, silakan ini sebagai tugas Anda, sebagai pekerjaan rumah Anda dan latihan untuk UAS karena UAS itu ya akan begini UAS itu ya. Oke, nah, tolong di dalam LMS seperti ini cheat sheet, lalu di dalam LMS saya sudah sampaikan di dalam forum yaitu link dari belajar kita dalam data wrangling IPR. Bahannya sedikit tapi ini sangat powerful. Silakan uji coba ya, silakan Anda explore karena di sini ada langkah-langkahnya dulu ya, lalu datanya juga sudah ada dan seterusnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Selamat belajar dan mengeksplor ya sebagai latihan Anda untuk persiapan UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.